berseloroh gini Mbak, saya di STE itu sekolahnya tamat, ilmunya entek gitu. Jadi BT itu jangan ditanyain apa-apa, dia nggak mudeng paling kan. Ilmunya sudah habis gitu. Sudah habis karena dibagikan ya Mas ya. Iya dong. Lalu ini nih, saya agak bingung ya. Kita tuh seringkali mendengar Mas BT itu dengan slogannya sing penting yakin, sing penting yakin. Kayak anak baru lahir aja dipakein kaosnya yang penting yakin ya kan. Terus habis itu tiap kali upload di media sosial ada tulisannya, tagline-nya sing penting yakin. Kayak semuanya tentang Mas BT itu sing penting yakin. Memang ada filosofi mendalam apa sih Mas dari sing penting yakin itu? Itu sebenarnya gimana ya, kalau mau dibikin apa keren juga apa ya, banyaklah kutipan-kutipan terkait itu gitu. Bung Karno pernah bilang ya, kalau kita punya kemauan keras gitu dan kita menjalani itu, seluruh semesta itu akan mendukung gitu. Itu yang penting yakin. Tapi itu apa? Itu cerita indahnya. Tapi sebenarnya kita berangkatnya dari ketika nyalek itu Mbak. Jadi nyalek itu orang kan bikin seperti jualan diri ya. Jadi ini di branding apa gitu. Waktu itu saya sempat ditawarin untuk pakai jargon itu muda, cerdas, kreatif. Itu saya konsultasi dengan marketing profesional Mbak. Jadi di antara senior saya itu ada yang kerja jadi marketing dan karirnya bagus. Kemudian saya minta masukan, kalau jual saya, Mas ngasih apa gitu, itu muda, cerdas, kreatif. Cuman itu semacam komunikasi yang artifisial ya, karena dia jualan produk. Tapi teman-teman saya yang SMA itu, yang dekat, yang intim, itu lebih apa ya, lebih tanpa tedeng eleng-eleng gitu. Ketika ngomong ke saya, dia ngomong apa, beberapa teman tuh muda apaan gitu. Di antara teman-teman saya sudah pada menikah, sudah pada punya anak, anaknya sudah SMP gitu. Apa karena belum nikah aja disebut muda gitu kan? Karena saya nyalek itu sudah di usia 39 tahun sebenarnya. Terus kemudian cerdas itu orang saya kuliah aja sampai cerdas dari mana gitu kan? Tidak ada produk intelektual apapun yang saya hasilkan, nggak punya buku, nggak punya tulisan, nggak punya apalah kumpulan mungkin artikel lah, opini apa, nggak ada. Kemudian kreatif itu juga dibantah Mbak. Teman-teman saya kan orang kreatif, anak band punya lagu, anak apa misalnya dia pelukis punya lukisan, teman apa punya karya lah gitu. Nah saya digugat itu, kamu kok ngaku-ngaku kreatif, karya kamu apa gitu. Saya kan nggak punya sama sekali, fotografi apa nggak punya. Jadi itu ditanggalkan. Kemudian kita maju, kita ingin jujur. Jadi ya udahlah, yang penting yakin aja, karena kita memang nggak punya kelebihan Mbak. Ganteng enggak gitu kan, ganteng, pinter, kaya apa semua yang dianggap kelebihan itu nggak melekat di saya gitu. Oke, jadi yang penting yakin itu adalah sebuah apa ya, tetes darah terakhir ya dari sebuah ide yang padahal sudah dikonsultasikan ke pakarnya, profesional begitu ya, tapi endingnya ya udahlah dari diri sendiri aja ya, yang penting yakin gitu ya Mas ya. Tapi pada akhirnya yang penting yakin itu kan sudah terkenal di masyarakat, di segala lapisan masyarakat itu, dan muncul konotasi bahwa ya udahlah asal tabrak aja lah asal gaspol gitu. Terus menurut Mas BT gimana dong tuh? Itu justru sedikit banyak membantu saya ya. Seorang kawan itu ada langsung kontak saya, Mas kok yang penting yakin jargonmu itu seolah-olah kamu kepepet gitu loh. Loh justru itu memang saya kepepet gitu. Nah dari situ kan akhirnya saya tidak perlu mengkomunikasikan dengan panjang lebar, orang sudah tahu ini caleg kepepet ini, yang penting yakin gitu. Jadi kalau ada permintaan yang kiranya tidak bisa saya penuhi ya tidak akan diutarakan gitu. Jadi saya bisa melenggang dengan enak gitu. Karena orang tidak punya ekspektasi yang banyak gitu ke saya gitu. Tapi menang. Tidak punya ekspektasi yang banyak tapi menang. Oke, nanti kita akan lanjut lagi perbincangan ini tentang tidak berekspektasi apa-apa tapi kok bisa malah menang gitu ya. Tapi setelah jeda yang satu ini. Di masa sulit ini, banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan, minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar, minum tolak angin.
Oke, terima kasih Sobat Inspirasi masih bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan tadi ya. Kok bisa gitu ya Mas BT ini tidak memiliki ekspektasi apa-apa, padahal biasanya semua yang nyalon itu kan ekspektasinya menang. Nah, coba kita langsung tanyain aja ya, gimana tuh Mas? Kok yang bisa saya maksud gitu? tidak punya ekspektasi itu calon pemilih ya, tidak punya ekspektasi ke saya gitu. Jadi dia tidak berharap tuh saya datang terus memberikan hal atau memberikan benda atau memberikan apa gitu. Jadi mereka udah tahu ki caleg sing penting yakin ki paling dijalui opo ya rak duwe gitu. Seperti itu. Oke. Jadi apakah kok bisa gitu? Maksudnya itu kan sesuatu yang kita menjual diri gitu kan. Kita menjual diri dan biasanya calon-calon dimanapun itu pasti memberikan janji. Kok bisa Mas BT tidak memberikan janji apa-apa, tidak membiarkan para pemilih ini berekspektasi ke Mas BT, lalu Mas BT menang. Ini berarti memang murni hati nurani ya pemilihannya. Murni hati nurani bener, mungkin karena kasihan Mbak. Ini anak umur 39 tahun belum menikah gitu kan. Nggak punya duit. Jadi ini ya saya ketika ditanya saya cenderung banyol gitu Mbak. Banyol ini bahasa ini bercanda gitu. Jadi ketika misalnya orang tanya tentang visi misinya apa gitu, saya bilang nggak ada itu visi misi calon anggota dewan terpilih saja itu tidak punya visi misi. Kenapa calon harus bikin visi misi, saya bilang gitu. Karena pada prakteknya kan visi secara kolektif ya, secara kelembagaan gitu. Jadi visi misi DPRD bukan visi misi anggota gitu. Nah terus kalau disederhanakan pertanyaan visi misi itu, ya udahlah kamu kalau jadi mau ngapain kan gitu. Nah itu dengan berseloroh ya saya kalau jadi saya nikah, saya bilang gitu. Dan itu saya penuhi, itu janji saya. Jadi begitu saya terpilih, dilantik, sebulan kemudian saya menikah. Oh, tapi itu calonnya nggak calon pocokan kan? Maksudnya udah ada calon kan? Udah. Walaupun backstreet ya Mbak ya. Oh, oke. Backstreet. Iya, biar nggak banyak yang netizen yang komen ya. Siapa tahu ya kan ya. Oke, terus tapi sebenarnya apakah ini tuh adalah cita-cita Mas BT gitu? Menjadi anggota DPRD itu apakah sudah keinginan yang dari lama atau memang tiba-tiba ada yang nawarin nih BT kamu pas nih kayaknya nih buat jadi anggota DPRD? Sebenarnya enggak ya, kalau ditawarin pasti banyak yang berminat, tanpa ditawarkan pun orang mengajukan diri. Cuman dan Mas BT adalah salah satu yang itu waktu itu Mbak. Jadi dulu itu di tingkatan provinsi itu dapilnya beberapa kota dan kabupaten gitu, beberapa kabupaten dan kota gitu, tidak tunggal satu kota. Terus kemudian kalau calon tingkat kota itu beberapa kecamatan. Nah kemarin itu kota Semarang menjadi satu dapil untuk provinsi Mbak. Itu saya pikir menarik karena satu kota utuh ya. Kalau harus digabung dengan beberapa kota, kita bisa dengan sumber daya yang kurang tidak bisa ekspansi ke kota lain, ke kabupaten lain. Dengan misalnya nyalek di tingkat kota, sumber daya kita tidak bisa optimal. Misalnya teman SD saya beda kecamatan, teman SMA saya beda, ini nggak bisa milih karena dapilnya kan cuma beberapa kecamatan yang dekat gitu kan. Nah terus dengan adanya dapil Kota Semarang itu bisa mengerahkan optimal Mbak. Jadi teman SD, SMP, SMA gitu, kuliah itu bisa ketemu semua sepanjang bermukim di Semarang gitu. Nah dari situ saya memberanikan diri. Walaupun memang saya tidak dari from nothing ya. Saya aktif Mbak di partai politik, dari tingkat DPD, kemudian di tingkat DPP, selalu di badan partai, bukan struktural tapi badannya gitu. Di Jawa Tengah, di PDI Perjuangan saya ikut badan Infokom waktu itu 2006 sampai 2010, terus kemudian 2015 itu saya dapat tugas jadi badan saksi partai, badan saksi pemilu nasional. PDI Perjuangan di pusat gitu, di DPP gitu. Jadi memang ini adalah karir yang sudah ditekuni dari beberapa tahun. Iya. Sudah partisan gitu, bukan dari tidak dari mana-mana gitu. Memang sudah diniatkan berarti ya waktu awal masuk gitu ya. Kebetulan ada kesempatan, wah ini Kota Semarang sendirian nih gitu. Tapi sebelumnya juga tidak terbayang di anggapan banyak pihak termasuk saya pada waktu itu kan butuh resource yang besar untuk maju ke kontestasi politik. Oh iya tuh, gimana dong tuh Mas? Ternyata enggak Mbak. Gitu? Itu mitos, ternyata buktinya saya jadi Mbak. Oh iya. Ayo siapa yang punya uang pas-pasan mungkin ya, habis ini langsung aja ya, langsung daftar. Oh oke. Jadi ternyata tidak semua calon itu yang rumornya pasti membutuhkan dana yang begitu besarnya gitu, itu rumor aja ya Mas. Karena saya dulu di kampus ya
temennya banyak, iya, kuliahnya tahun. berapa tahun lah ya kan, lumayan. Adik kelas banyak yang ngumpulin. bantu Mbak. Ini bisa dibilang kerja kolektif, bukan kerja saya pribadi gitu. Banyak misalnya gini, temen kuliah itu atau adik kelas apa, Lek aku njaluk tolong gitu. Kok nek aku jadi aku ngopi aku bayar dhewe, saya bilang. Dia semangat ya kan. Karena nggak ngerepoti dia lagi saya nanti kalau jadi. Biasanya harus ditraktir, harus apa. Sebuah janji-janji kecil itu. Seperti itu. Ternyata Mas Bete yang membuat Mas Bete menang ya. Lumayan dong. Terus berarti setelah menjadi anggota komisi DPRD, komisi D khususnya ya, lalu apa saja yang sudah Mas Bete lakukan gitu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di Jawa Tengah itu? Nah itu sebenarnya agak kaku juga ya, mungkin apa, karena saya membayangkan itu kan di kedewanan itu kita sama-sama dipilih langsung gitu, terus kemudian masing-masing punya tugas tanggung jawab yang sama. Ternyata kan tidak seperti itu, karena ada badan kelengkapan, ada komisi-komisi. Jadi kita punya mitra itu yang setiap komisi itu kan berbeda gitu. Di komisi A ada pemerintahan, terus kemudian di komisi B ada ekonomi, perekonomian, terus komisi C keuangan, anggaran, terus komisi D saya di infrastruktur, terus kemudian komisi E itu Kesra gitu, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan di situ. Nah, belum lagi terus kemudian ada badan-badan itu di DPRD itu selain badan kehormatan ada 3 badan. Badan musyawarah, terus kemudian badan Bapemperda, badan pembentukan peraturan daerah, dan badan anggaran gitu. Nah, saya tidak masuk ke badan-badan itu, Mbak. Nah, tapi saya bekerja juga terpengaruh oleh hasil dari keputusan badan-badan itu. Misalnya badan musyawarah itu menentukan agenda jadwal gitu. Kapan ini tanggal sekian ngapain. Nah, saya ikut dari agenda itu. Jadi komisi misalnya ada kunjungan ke sini gitu, atau tanggal sekian ada paripurna gitu. Khusus ini pandemi ini kalau paripurna kan nggak semua hadir, tapi karena rumah saya di Semarang sering diminta mewakili, jadi saya sering hadir. Jadi kita ikut dengan agenda yang disusun bersama gitu secara kolektif. Gitu. Secara kolektif ya, jadi anggota DPRD itu tidak mungkin bekerja sendirian ya, melainkan selalu bekerja secara kolektif. Nanti kita akan ngobrol lagi, lanjutin ngobrol ya sama Mas Bete, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Sobat Inspirasi, terima kasih sudah bergabung lagi bersama kami. Ya, tadi kita sudah sampai di tentang apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh Komisi D gitu ya. Sekarang kita coba tanya lagi ke Mas Bete. Mas Bete, sebenarnya nih Jawa Tengah yang sekarang ini mau dibawa kemana sih? Kalau dari segi infrastrukturnya gitu mau dibawa kemana? Apakah mau dimaksimalkan di sebelah mananya gitu infrastruktur Jawa Tengah? Banyak ya itu Mbak ya, kalau kita bilang kemarin ada gagasan untuk bikin diantaranya ya kawasan industri itu di Brebes waktu itu, sebelumnya Kendal. Ada sampai anggota Komisi D yang sudah beberapa kali terpilih ya itu sampai berkeluh kesah tentang itu gitu. Kita punya perencanaan dulu Kendal mau dibikin kawasan industri yang komprehensif gitu, segala fasilitas ada di situ, kemudian daya tampungnya, kapasitasnya besar. Tapi bukannya sudah ada ya Mas ya di Kendal kawasan industri? Iya KIK itu, terus kemudian digeser ke Brebes rencana itu, maksudnya fasilitas pendukungnya kan diperlukan. Terus kemudian yang sekarang ini di Batang kemudian Mbak. Jadi hal-hal seperti itu, memang kita itu dari
DPRD kan perannya terbatas sebenarnya Mbak. Kita dalam fungsinya itu ada fungsi legislasi, bikin aturan itu perda, kemudian fungsi anggaran, kemudian fungsi pengawasan. Jadi kita bukan eksekutor gitu. Jadi desainnya ya kita ikut eksekutif, cuman kita mengatur dan kita menyetujui anggaran, bekerja sama merumuskan anggaran, kemudian juga melakukan pengawasan gitu. Desain seperti itu. Kalau dibawa kemana gitu, dibawa ke depan Mbak, artinya kita maju, kita nggak ingin kita mundur gitu. Memang dalam kasus pandemi ini ada, kalau Mbak dengar itu istilah refocusing. Jadi karena anggaran-anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya untuk infrastruktur akhirnya jadi dialihkan untuk penanganan pandemi. Saya dalam kerja-kerja pengawasan itu sering menemukan misalnya jalan yang menurut rencana itu dibangun misalnya 2-3 km, di lapangan yang ketemu cuma ratusan meter, kok bisa seperti ini? Oh, dananya nggak ada, itu dananya dialihkan untuk penanganan COVID. Jadi memang kita terkendala untuk hari-hari ini. Iya, lalu berarti bagaimana cara Mas Bete dan juga kawan-kawan di anggota DPRD gitu untuk menyiasati berbagai halangan dan rintangan itu? Misalnya waktu banjir kemarin ya, waktu hujan ekstrim itu, kan banyak jalan rusak itu. Ya kita minimal jalan itu nggak mencelakai gitu aja, walaupun bukan dalam tingkat kenyamanan yang optimal, tapi tidak sampai mencelakai gitu. Jadi ya tetap dilakukan pemeliharaan walaupun dengan kualitas yang tidak optimal gitu. Tapi itu akan kita kerjakan ke depan, karena hari-hari ini kita semua tahu gitu. Karena waktu itu argumennya adalah dalam kasus pandemi ini yang mencelakai rakyat kan bukan cuman pandemi, bukan cuman virus itu gitu. Tapi kalau misalnya orang jalan terus kemudian jatuh kan juga celaka. Jadi tetap harus, walaupun seadanya tetap harus ada pemeliharaan gitu. Iya, pemeliharaan itu tadi ya yang akhirnya plotnya jadi tidak bisa maksimal gitu. Jadi akhirnya yang harusnya mungkin selesai gitu, tapi akhirnya ada yang dijeda dulu, asal tidak mencelakai begitu ya, Mas ya. Oke. Lalu apa saja tuh yang sudah dan apa saja yang sudah selesai? Apa saja pembangunan apa saja yang sudah selesai dari DPRD kemarin yang baru mulai kan ya Mas Bete ya kemarin kan. Terus apa saja yang kinerja yang sudah selesai gitu? Ada nggak? Ada nggak sih yang tinggal melanjutkan yang kemarin terus sekarang sudah selesai dan kita sebagai rakyat Jawa Tengah tuh sudah bisa menikmati itu gitu? Banyak ya, yang dari deket-deket sini aja, dekat sini Mbak, kalau ke arah Purwodadi, Gerobokan, itu kita melintasi Demak, Meranggen, Karangawan itu kan, di sana sedang dibangun itu flyover. Itu namanya flyover Ganevo, karena di dekat situ ada pasar Ganevo, itu yang bisa dicek. Terus kemudian banyak di tempat lain lah Mbak, bisa sampai 2 hari mungkin kalau saya jelaskan. Banyak lah ya, kan wakil rakyat ya Pak ya. Terus berarti saya pernah dengar nih Pak, katanya nih Semarang, ya karena kita ibu kota provinsi di Semarang ya, akhirnya kita jadi lebih banyak bahas tentang Semarang. Di Semarang itu katanya tanahnya tuh tidak begitu rata. Nah, apalagi kan sekarang kita lagi gencar-gencarnya membangun infrastruktur di mana-mana jadi bagus. Kita sebagai warga Semarang sih seneng ya, cuman kok katanya semakin banyak infrastruktur yang dibangun, semakin tanahnya tidak kuat gitu. Bener nggak tuh Mas? Tidak rata gimana ya, memang konturnya memang secara alamiah nggak rata. Maksudnya apa Semarang mau diratakan gitu kan, ada memang daerah atas, ada daerah bawah Mbak. Jadi mungkin maksudnya penurunan permukaan tanah Mbak ya, itu jadi concern kita. Jadi beberapa kawan di akademisi, kemudian researcher, itu peneliti itu banyak memberikan masukan terkait itu. Nah, ide penanggulangan itu juga masih pro kontra dan kita kaji dalam-dalam gitu kan. Termasuk misalnya kalau Mbak mengikuti ya perencanaan jalan tol dari Semarang ke Demak itu kan sebagian wilayah yang dibangun itu di permukaan laut, lewat di atas laut, kemudian masuk ke Sayung, terus kemudian ke arah selatan itu baru di darat lagi ya. Hal yang seperti itu kita kaji untuk bisa ada harmonisasi gitu terhadap problem-problem ekologis di Semarang gitu, seperti itu. Tapi berarti warga Semarang tidak perlu mengkhawatirkan hal itu ya Pak ya? Bukan begitu Mbak, artinya harus tetap ada kesadaran. Misalnya kenapa bikin penurunan permukaan tanah itu, diantaranya kan pengambilan air
tanah gitu. Jadi ada aturan dalam skala industri itu kita tidak boleh ngambil air tanah itu sembarangan. Karena kita sudah ketahui bersama bahwa efeknya adalah penurunan permukaan tanah itu. Begitu Mbak. Ada banyak regulasi lah terkait itu. Gitu. Di sekian radius sekian harus pompa maksimal sekian gitu misalnya. Gitu. Okay. Jadi sebagai warga Semarang sih dan juga Jawa Tengah ya, pastinya kita tentu harus mengerti lagi ya, mengerti ini kita tinggal di mana, tuh dilihat karakternya gimana, jadi kita bisa memosisikan diri ke arah mana nih kita harus menentukan sikap begitu ya Pak. Betul. Tapi tentunya Sobat Inspirasi nanti kita jeda dulu ya, karena akan ada yang lewat satu ini. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Terima kasih Sobat Inspirasi, Anda masih bersama kami. Baik Mas BT, bisa ini nggak, bisa memberikan sesuatu apa sih yang ingin Mas BT sampaikan kepada masyarakat luas dengan menjadi anggota DPRD itu kan pastinya merasa ya, maksudnya anggota DPRD itu kan menjadi wakil rakyat gitu. Nah, pengennya tuh rakyat tuh mesti gimana gitu Mas. Karena kadang kita sebagai rakyat biasa itu kan sudut pandangnya ya menjadi rakyat. Kita menuntut apa aja gitu. Semua yang bisa dituntut lah, nggak mau rugi gitu. Ngerasa biaya pajak kita tuh ya sudah ke sana harusnya. Jadi kalau Jawa Tengah nggak lebih baik tuh gimana gitu. Nah, Mas BT sebagai Komisi D gitu ya dari DPRD Jawa Tengah, pengennya tuh masyarakat gimana sih Mas? Pesan buat masyarakat ini ya, banyak sekali saluran. Sekarang negara kita itu jauh lebih demokratis daripada era sebelum reformasi. Jadi hari ini kita punya misalnya untuk tingkat provinsi ada lapor gub gitu, di tingkat kota ada lapor handy gitu, dan banyak sekali saluran-saluran yang lain, sampai hampir sebenarnya itu tidak relevan kita. Oh gitu. Bukan, maksudnya dari anggota dewan itu harus menyediakan waktu khusus untuk menyerap aspirasi itu. Harusnya memang sudah tidak relevan, karena setiap saat masyarakat tuh bisa langsung berkomunikasi dengan lewat saluran-saluran itu. Cuman idealnya kan reses itu, aspirasi itu memang yang didatangi itu basis-basis konstituen. Jadi di luar konstituen, di luar misalnya orang yang punya preferensi pilihan tertentu sebagai anggota DPRD, itu bisa punya saluran lain yang banyak Mbak. Jadi terkait jalan misalnya itu ada aplikasi dari PU provinsi itu, aplikasi Jalan Cantik. Kita tinggal laporkan fotonya di mana, nanti disikapi. Jadi saya pikir masyarakat itu tidak perlu geram, tidak perlu gitu. Kalau ada keluhan tuh sekarang sudah bisa disampaikan gitu dengan mudah. Terus sebenarnya misi saya sendiri ya, waktu itu mengajukan diri sebagai kandidat anggota legislatif itu sebenarnya saya secara gambaran utuh kerja-kerja apa yang saya lakukan itu memang tidak seperti yang kemudian saya hadapi ketika sudah menjabat ya. Tapi dulu itu saya sekedar menguji sistem Mbak. Jadi orang kan taunya sementara kita tahu bahwa kondisi masyarakat kita itu ada lapisan-lapisan, dan lapisan paling tebalnya itu adalah orang-orang dengan kemampuan ekonomi rendah seperti saya. Kenapa wakil dari kita itu tidak diambil dari situ? Padahal itu anggota paling banyaknya ya kan, dari
struktur ekonomi masyarakat kita. Nah, saya pengen membuktikan bahwa dari lapisan itu kita bisa jadi pemenang dalam kontestasi itu gitu. Jadi saya pikir tidak ada alasan lagi masyarakat itu untuk tidak memilih pada saat pemilihan seperti itu, karena kalau di antara sekian pilihan yang ditawarkan itu tidak ada yang cocok, kita sendiri bisa maju Mbak sebagai pilihan. Karena era demokrasi itu benar-benar terwujud hari-hari ini gitu. Jadi itu aku nggak cocok Mbak itu, aku nggak cocok sama itu, ya udah maju aja jangan golput, sendiri berarti gitu ya. kamu harus maju kan gitu. Itu yang pengen saya sampaikan. Oke, ya benar juga ya, karena kebanyakan ekonomi dari masyarakat ekonomi rendah itu yang paling merasakan gitu ya. Mereka mau gimana itu bingung gitu ya Mas ya. Jadi kenapa tidak maju saja gitu. Tapi gimana tuh Mas, ada pesan gitu nggak buat mungkin ada yang merasa ini daerahku belum terjamah gitu, misalkan ada gitu ya, dan aku pengen maju. Apa pesan Mas BT untuk sobat inspirasi yang pengen nyalek gitu? Gini ya, pesan saya itu jangan jadi orang serakah. Dalam artian begini, tidak harus semua orang itu memilih Anda gitu. Jadi kalau di antara 1 juta pemilih lebih di Kota Semarang ini, kita kan bisa nelateni Mbak. Gitu. Kalau orang ini nggak mau, ya udah saya cari yang lain. Yang penting mau capek gitu untuk mencari dukungan, bukan wah kok raklim ya enaknya dia pakai, wah tak kayak duit gitu. Itu jalan yang tidak sah gitu untuk seperti itu gitu Mbak gitu. Jadi harus mau capek gitu, jangan pengen sak Semarang milih dia semua gitu, misalnya ada pilihan di Semarang gitu, jangan ada keinginan seperti itu gitu. Tapi harus rajin, kalau ada yang nggak mau pasti ada yang lain yang mau gitu. Jadi harus tekun gitu Mbak. Harus tekun, betul. Jadi ya jangan serakah, jangan pernah main curang begitu ya Mas Bete ya. Sing penting yakin ya kan. Kalau misalkan nggak ketemu orang yang support gitu, pasti di tempat yang lain masih ada orang yang support. Kalau gitu memang kualitas kita memadai ya gitu. Ya, jadi gitu. harus bergerak lurus juga dengan kualitas yang kita berikan ke masyarakat gitu ya. Oke, terima kasih sekali Mas BT sudah hadir di studio inspirasi kita, dan semoga sehat selalu. Kita menaruh harapan yang tinggi kepada calon kepada semua anggota DPRD gitu ya. Kami percaya semua wakil rakyat itu akan mewakili kami dengan sebisa mungkin gitu, dan semoga kita bisa ketemu lagi bincang-bincang di acara yang lebih lebih enak gitu ya, dengan tema-tema yang tentunya lebih inspiratif. Dan terima kasih kepada Sobat Inspirasi yang sudah menemani kami hingga akhir ini ya. Dan tentu saja usai sudah pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah membersamai kami. Saya Dianara Paramita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Dadah, sampai ketemu di inspirasi berikutnya.